Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat hadir secara virtual dalam acara webinar Fokus Group Discussion Sosialisasi TJ10 tentang pengomunikasian hal audit utama dalam laporan auditor independen via Zoom. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Kusumaningsih Angkawijaya, Ketua IAPI, Supervisi Dewan Standar Akuntan Publik 1 periode 2021-2025, Bapak Stephen Tanggara, Ketua DSPAP 1, Audit Metodologi, Quality Leader, PwC Indonesia, Task Force Extended External Reporting IAPI, Bapak Jul Edi Siahaan, anggota Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi IAPI. Yang terhormat Bapak Ibu dari DSPAP 1 dan KAISP yang sudah bergabung, dan kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara berjalan dengan sukses dan lancar. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum memulai webinar pada malam hari ini, izinkan kami menginformasikan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan webinar pada hari ini. Pada saat acara berlangsung, mikrofon peserta dalam posisi off, dan untuk video dimohon untuk dinyalakan selama acara berlangsung. Pada saat acara berlangsung, peserta tidak diwajibkan mengisi absen di kolom chat. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan di dalam kolom chat atau dapat juga raise hand, akan kami bukakan aksesnya. Materi dapat diunduh melalui link yang telah tertera. Link materi terbagi menjadi 2. Di dalam materi-materi tersebut berisi materi yang berbeda. Peserta wajib mengikuti rangkaian webinar ini sampai dengan selesai dan mengisi link evaluasi setelah kegiatan webinar ini berakhir melalui link yang telah tertera. Fokus Group Discussion ini tidak menerbitkan sertifikat. Dan memasuki acara pada hari ini, izinkan kami mengundang yang terhormat Ibu Kusumaningsih Angkawijaya untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Kusumaningsih Angkawijaya, kami persilakan. Terima kasih Mbak Nilna. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat teman-teman dari DSPAP 1 dan juga dari KAISP dan juga semua peserta Fokus Group Discussion malam hari ini. Ya. Pertama mungkin kita juga puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di malam hari ini kita bisa berkumpul ya untuk bersama-sama melakukan fokus group discussion, ya judulnya fokus group discussion. Jadi sifatnya kita harapkan sesi ini akan lebih interaktif. Ya nanti akan ada pemaparan singkat oleh Pak Stephen yang dilanjutkan oleh Pak Jul Edi Siahaan yang akan walkthrough, yang akan memaparkan mengenai TJ, ya tanya jawab 10, yaitu mengenai pengomunikasian hal audit utama dalam laporan auditor independen. Pertama mungkin saya mau menjelaskan kenapa sih kita mengadakan fokus group discussion ini. Pertama, kita ingin mensosialisasikan TJ10, ya, tetapi kita juga ingat bahwa KAM, ya, Key Audit Matter SA701 ini merupakan SA yang baru ya bagi kita semua. Ya, jadi kami dari DSPAP 1 maupun dari KAISP melihat kemungkinan banyak challenge, ya banyak tantangan-tantangan dari Bapak dan Ibu semuanya pada saat mengimplementasikan Key Audit Matters ini. Ya, jadi kayaknya waktunya tepat ya kita melakukan fokus group discussion di bulan September karena kami melihat bahwa mungkin Bapak dan Ibu semua saat ini sedang melakukan audit planning, ya sehingga waktu yang tepat untuk merefresh ya apa itu Key Audit Matters, ya
di mana Bapak dan Ibu mungkin sudah mulai melakukan diskusi dengan those charged with governance, dengan komite audit, dan kita ingin mendengarkan juga ya apa kira-kira challenge yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu. Semoga di malam hari ini kita bisa berdiskusi challenge tersebut, dan kalau ada hal-hal yang nanti kita bisa memperkaya TJ ini, tentu kita akan mengconsider, kita akan mempertimbangkan. Karena TJ10 ini memang saat ini cuma ada 2 pertanyaan, tetapi TJ ini sifatnya adalah living document. Jadi sejalan dengan implementasi SA 701 ini, apabila kita melihat adanya hal-hal yang perlu kita tambahkan di dalam TJ10 ini, kita akan memperkaya ya dengan menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi yang relevan, yang bisa berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Sebelum saya screen ini kepada Pak Stephen dan Pak Joel Edi, mungkin last but not the least, ada beberapa tips yang saya mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian pada saat menerapkan key audit matters di tahun ini. Ya, yang pertama, start early di audit proses. Jadi audit prosesnya mungkin kalau dulu planningnya ataupun risk assessment-nya dilakukan di Oktober November, ya, maka segera lakukan. Ya, pada kesempatan pertama segera lakukan audit proses ini se-early mungkin. Ya, karena Bapak dan Ibu semua penting untuk melakukan early communications dengan those charged with governance, dan mungkin juga harus mensosialisasikan apa itu key audit matters kepada those charged with governance. Ya, dan selain itu juga mungkin sudah bisa mulai mengidentifikasikan ya kira-kira apa yang mungkin bisa menjadi key audit matters, walaupun auditnya baru mulai, tetapi berdasarkan pengalaman di tahun lalu sudah bisa mungkin memberikan suatu indikasi, walaupun itu bukan yang final, ya, tetapi message-nya adalah komunikasi ini harus dilakukan se-early mungkin, ya, don't wait sampai nanti mungkin di bulan Desember itu sudah tulit, ya, jadi lebih baik dilakukan se-early mungkin, ya. Untuk penyingkat waktu, saya akan mempersilakan Pak Stephen, ya, untuk memaparkan sedikit ya mengenai sekedar refreshment ya Pak Stephen ya untuk SA 701 ya, beberapa PowerPoint slides, dan setelah itu dilanjutkan oleh Pak Joel Edi Siahaan yang akan memfasilitasi ya untuk walk through ya TJ10. Bapak dan Ibu sekalian, kita punya waktu yang cukup banyak ya, karena Pak Stephen dan Pak Edi mungkin presentasinya in total sekitar 30 menit. Setelah itu kita punya waktu yang cukup banyak untuk berdiskusi sampai kira-kira jam 9 malam ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya atas waktu yang Bapak dan Ibu sudah sediakan ya untuk datang di focus group discussion ini secara online. Semoga focus group discussion ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi Bapak dan Ibu semuanya. Untuk itu saya persilakan Pak Stephen. Silakan Pak Stephen. Ya, terima kasih Bu Ningsih. Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar dengan jelas Pak Stephen. Ya, terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Tentunya saya harapkan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali saya pada malam hari ini bersama dengan rekan-rekan dari DSPAP 1, kemudian juga rekan-rekan dari KISP ya, Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi. Pada malam hari ini memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan lapisan publik dalam fokus group discussion yang tadi Bu Ningsih sudah sampaikan di awal. Ya, topiknya adalah sosialisasi atas TJ10. Tanya jawab 10 terkait dengan pengomunikasian hal audit utama dalam laporan auditor independen. Jadi memang sesi pada malam hari ini, tadi Bu Ningsih juga memang sudah jelaskan sedikit di awal, dirancang begitu ya Bapak Ibu, untuk harapannya membantu Bapak Ibu lapisan publik bila memiliki hal-hal yang ingin ditanyakan, diklarifikasi terkait dengan penerapan di tahun pertama ini ya, karena kan standar ini memang baru efektif untuk laporan keuangan audit ya atas laporan keuangan periode setelah 1 Januari 2022. Jadi memang sangat baru. Nah, silakan monggo nanti tadi Bu Ningsih sampaikan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, tentunya memang forum ini dirancang kemudian untuk kita berdiskusi. Nah, memang dokumen TJ-nya sendiri Bapak Ibu dan nanti Pak Jul akan sampaikan lebih detail, lebih mendalam.
dirilis akhir Juni, awal Juli ya, 1 Juli atau 30 Juni 2022 yang lalu. Memang tadi betul harapannya akan bisa meng-cater kira-kira pertanyaan yang paling sering muncul dalam tentunya terkait praktik atau penerapan dari SA 701 ini. Nah, standar dokumen ini nanti memang sifatnya menjadi tadi living document yang diharapkan akan kami terus update bila mana nanti kami melihat dalam praktiknya ya ada spesifik challenges, tantangan yang Bapak Ibu, teman-teman akuntan publik alami ketika nanti menerapkan standar ini. Nah, untuk memang pada malam hari ini, jadi struktur dari sesinya simpel saja Bapak Ibu, saya akan memulai dengan sedikit mungkin pembukaan terkait dengan SA701-nya dulu ya. Dan memang karena ini sifatnya fokusnya ke TJ-nya, jadi tentunya pemaparan saya akan sangat rangkum, sangat ringkas ya. Tidak mengcover seperti halnya misalnya kita bicara PPL terkait standar 701 begitu yang lebih mendalam. Jadi ini hanya lebih sedikit ke background-nya. Nah, kemudian nanti bagian utamanya tentunya Pak Juledi akan membantu memaparkan mengenai TJ-nya. Nah, sisa waktunya nanti tentunya justru kita memang berharap akan banyak diskusi ya Bapak Ibu. Untuk sesi terakhir nanti silakan bila ada pertanyaan dicatat dan nanti kita bisa sama-sama berdiskusi. Jadi mungkin kita berdialog nanti di sesi ketiga. Baik, mungkin kira-kira itu pembukaannya dari tim teknis. Apakah ada yang bisa membantu untuk memunculkan agendanya atau materinya di layar? Ya, terima kasih. Jadi ini Mbak Yara ya yang menampilkan di layar ya. Nah, jadi mungkin saya langsung mulai saja Bapak Ibu. TJ-nya tanya jawabnya nomor 10 ya, yang diterbitkan oleh KISP terkait dengan pengomunikasian hal audit utama atau key audit matters dalam laporan auditor independen. Nah, selama sesi ini Bapak Ibu saya akan secara bergantian menggunakan istilah HAU begitu ya, hal audit utama, atau KAM, key audit matters bahasa Inggrisnya secara mungkin tadi bergantian, jadi mohon mungkin bisa dipahami sama istilahnya HAU maupun key audit matters begitu. Nah, jadi kalau boleh lanjut dulu ke halaman selanjutnya, sedikit refresher tadi terkait standarnya Bapak Ibu. Standar audit 701 ini halaman selanjutnya lagi berlaku efektif untuk audit ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dalam kurung untuk emiten. Jadi memang pertama catatan pentingnya adalah ini tentunya untuk audit, namanya kan standar audit ya, SA 701, jadi berlaku untuk audit. Auditnya pun laporan keuangan bertujuan umum. Jadi yang di kuning bawah saya highlight itu menggambarkan bahwa standar ini berlaku atas audit untuk satu set laporan keuangan bertujuan umum. Ya, yang periodenya, jadi sekali lagi periode atas laporan keuangannya ya Bapak Ibu ya, yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Ya, jadi kalau kita bicara sekarang, artinya standar ini sudah berlaku begitu. Nah, bahkan untuk termasuk misalnya ada kuartal 1 kemarin, ya, kuartal 2, dan tentunya kuartal selanjutnya kuartal 3 dan nanti Desember yang saya yakin memang paling banyak ya, tentunya sudah menerapkan standar SA701 ini. Nah, memang standar ini dimandatkan ya Bapak Ibu untuk emiten tadi ya, karena dia atas audit untuk satu set laporan keuangan bertujuan umum dari emiten. Nah, nanti saya akan menjelaskan sedikit definisi emitennya pada slide selanjutnya, dan definisi ini pun nanti akan dicakup Pak Juledi ya ketika nanti pemaparan SA701 TJ-nya. Nah, kondisi lain adalah misalnya ketika auditor kemudian memutuskan untuk mengomunikasikan hal audit utama dan laporan auditor. Jadi pertanyaannya, bisa nggak ya, misalnya bukan emiten namun auditor memutuskan untuk mengkomunikasikan. Nah, memang ini diperbolehkan begitu di standar, meskipun nanti elemen cost benefitnya nanti yang kita bisa diskusikan. Nah, atau standar ini juga berlaku ketika auditor diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengomunikasikan hal utama di dalam laporan auditor. Ya, jadi itu beberapa kata kuncinya Bapak Ibu. Periodenya setelah untuk laporan keuangan
pada atau setelah 1 Januari 2022 ya, untuk audit laporan keuangan dari emiten ya yang dimandatkan. Nah, halaman berikutnya mungkin sedikit Mbak Yara. Nah, ini juga saya memberikan beberapa warna, tapi ini beberapa kata kunci Bapak Ibu yang saya pikir penting ya untuk mendefinisikan tadi emiten. Ini saya kutip dari standarnya langsung, jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung ya di standar. Saya merekomendasikan menyarankan untuk kemudian membaca standar poolnya juga. Nah, emiten yang di standar 701-nya didefinisikan sebagai entitas yang efeknya bisa efek ekuitas, bisa efek utang, terdaftar atau diperdagangkan pada suatu bursa efek yang diakui, ya, atau dipasarkan menurut regulasi pada suatu bursa efek yang diakui atau institusi setara lainnya. Ya, jadi catatan pentingnya di sini adalah efeknya bisa ekuitas maupun utang, ya, terdaftar atau diperdagangkan pada bursa efek yang diakui. Ya, jadi nanti Pak Jul akan memaparkan lebih detail, tapi mungkin kalau saya bisa memberikan sedikit ilustrasi praktikalnya. Kalau neraca Bapak Ibu kan ada kiri aset, kanan liabilitas, ekuitas ya. Nah, entitas yang nanti diaudit ya begitu ya. Bapak Ibu tentunya kan melihat balance sheet-nya ya, di sebelah kanan itu ada liability equity. Nah, kalau liabilitas atau ekuitasnya terdaftar atau diperdagangkan pada bursa efek yang diakui, maka lantas akan masuk ke dalam definisi emiten seperti yang diatur dalam standar 701 ini. Nah, nanti saya akan memberikan Pak Jul untuk lebih detail dalam pemaparannya, tapi kira-kira mungkin sedikit pembukaannya seperti itu. Dilanjut Mbak Yara, halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara definisinya Bapak Ibu. Tadi kita bicara keterterapan dari standarnya kapan, atas entitas yang mana, kemudian tadi emiten. Nah, sekarang kita bicara definisi dari HAU sendiri di dalam standarnya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa, dan saya berikan 3 warna yang berbeda Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang menurut pertama pertimbangan profesional dari auditor. Ya, jadi ini judgment auditor. Ya, jadi auditor professional judgment yang menentukan apa yang kemudian menjadi hal utama. Nah, kemudian dia merupakan hal yang paling signifikan di dalam audit atas laporan keuangan, dan catatan ketiganya adalah periode kini, ya, periode yang sedang berjalan. Jadi pertimbangan profesional auditor, satu, artinya judgment dari auditor. Kedua, hal-hal yang paling signifikan dalam audit, ya, atas laporan keuangan periode kini, current period, begitu. Lanjut dulu, Mbak Yara. Nah, ini saya mungkin nggak akan panjang lebar, Bapak Ibu, tapi memang pada prinsipnya kalau kita flashback sedikit, standar ini memang di Indonesia baru ya, baru berlaku. Namun kalau kita bicara ISA internasional sudah berlaku 5 atau 6 tahun yang lalu, begitu. Jadi di beberapa teritori dan sebagian besar teritori sudah mengadopsi standar ini. Tujuan utamanya apa? Yaitu memang pada dasarnya adalah meningkatkan nilai komunikatif dari laporan auditor. Diharapkan sekarang laporan auditor ini bisa bercerita, begitu, bisa memberikan transparansi lebih atas kira-kira apa sih hal yang ketika auditor, ya, akuntan publiknya melakukan audit, yang mana atau apa hal-hal yang dianggap paling penting, ya, yang dianggap paling signifikan. Harapannya tadi bisa membantu pengguna laporan auditnya, ya, untuk memahami kira-kira misalnya ada pertimbangan profesional auditor, ada judgment yang diambil, ya, itu apa ketika melakukan proses auditnya. Nah, kira-kira itu. Jadi memang standar ini dirancang tadi untuk meningkatkan nilai komunikatif dari opini kita, ya, opini akuntan publik. Nah, memang step-nya Bapak Ibu secara singkat mungkin kalau saya bisa memberikan gambaran besar saja, halaman berikutnya mungkin membantu. Pada dasarnya sama 3 step ini. Tapi yang saya kutip dari AFEK, Bapak Ibu, kerucut terbaliknya ini, ya, lapis paling atasnya itu adalah memang pada dasarnya hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, ya, ke TCWG. Jadi starting point-nya adalah hal-hal apa saja yang selama ini atau yang dalam audit akan disampaikan kepada tadi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, dari lapis pertama tadi kemudian disaring lagi. Kan banyak mungkin ya beberapa hal yang disampaikan kepada TCWG, hal apa yang require significant attention, perhatian signifikan dari auditor. Ya, nah dari sana kemudian nanti dipilih yang menjadi CAM, itu apa yang dianggap paling signifikan dalam periode tahun berjalan. Nah, kotak yang di kanan itu Bapak Ibu sedikit memberikan kira-kira apa sih yang kemudian sering merequire significant auditor attention. Nah, di sini ada 3 bullet point penting yang kalau mungkin saya boleh sarikan dengan cepat saja. Satu, area-area ini biasanya memiliki risiko
ketika manajemen misalnya mempersiapkan laporan keuangan. Nah, biasanya kalau manajemen banyak estimasinya, banyak adjustment-nya, tentunya auditor ketika melakukan audit sama tuh, ya akan banyak judgment, akan banyak pertimbangan yang diambil ketika melakukan pengujian, begitu ya. Pertimbangan saya, judgment saya bisa berbeda dengan Pak Jul, ya, bisa berbeda dengan Bu Ningsi, bisa berbeda dengan yang lain. Nah, itu diskusi untuk kira-kira reasonable estimate atau assumption, nah itu yang kira-kira menjadi salah satu poin yang juga sering menjadi penentuan CAM. Yang ketiga, bila tentunya ada efek dari transaksi atau event signifikan selama tahun berjalan, ya. Jadi mudahnya begitu Bapak Ibu, 3 poin. Area ini biasanya memiliki risiko salah satu signifikan, significant estimates involved ketika mempersiapkan laporan keuangan, dan yang ketiga misalnya ada efek dari transaksi atau event tertentu yang signifikan dalam periode berjalan. Nah, ini diambil ya dari guidance yang diterbitkan efek juga. Selanjutnya sedikit mungkin Mbak Hera. Nah, ini saya mungkin tidak akan membahas panjang lebar, tapi pada dasarnya ini hanya memberikan statistik sedikit ya Bapak Ibu, 2 halaman terakhir ini. Jadi kalau ditanya, dan sekali lagi ini tidak memberikan gambaran, oh CAM saya harus berapa, begitu, nggak begitu ya, karena sangat tergantung pada circumstances atau situasi audit dari masing-masing klien ya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa teritori ya yang telah menerapkan ini sebelumnya di negara tetangga kita, memang ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4 yang bervariasi. Tapi memang kalau dilihat ini rata-ratanya ada di kisaran 2 atau 3 mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti kemudian mengatakan CAM-nya harus 2 atau 3, nggak boleh 4, 5. Tidak seperti itu. Jadi ini hanya memberikan rata dari gambaran beberapa survei yang dilakukan di beberapa negara ya atas pengadopsian CAM ini. Halaman selanjutnya sepertinya ini hanya memberikan ilustrasi ya. Jadi kalau mungkin pertanyaan Bapak Ibu biasanya apa sih yang kemudian dicakup di dalam CAM begitu ya. Nah, sekali lagi ini bukan berarti kalau ada inventory begitu ya pasti harus jadi CAM ya, persediaan harus jadi CAM, tidak begitu bacanya. Ya, ini hanya memberikan gambaran dari, jadi ini survei ACC report Bapak Ibu, statistik yang diambil dari beberapa laporan keuangan ya, opininya, yang dirangkum kira-kira untuk melihat subject matter yang banyak di cover oleh CAM itu apa saja. Nah, kalau saya mungkin bisa ambil 10 besarnya saja Bapak Ibu, memang terlihat di sini 10 besarnya itu aset impairment begitu ya, pemulihan nilai piutang di nomor 3, goodwill ya, persediaan mungkin nomor 6, nomor 7, property valuation. Memang banyak yang topiknya kisarannya di recoverability atau pemulihan nilai aset Bapak Ibu. Dan itu saya pikir sangat logikal ya kalau kita melihat tadi prinsip beberapa penerapan melibatkan estimasi yang signifikan ya. Tentunya biasanya kan kalau kita bicara recoverability aset, estimasi mempertimbangkan berapa yang bisa dipulihkan akan menimbulkan tadi ada adjustment, ada estimasi yang terlibat begitu. Nilainya pun biasanya signifikan Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita bicara 3 aspek bullet point itu, area yang memiliki risiko salah satu material atau lebih tinggi, ya kemudian melibatkan estimasi atau judgment. Nah, 10 besar terkait pemulihan aset ini memang mungkin secara logis akan masuk ke ranah sana ya. Tapi sekali lagi bukan berarti tadi ya kalau ada goodwill berarti pasti jadi CAM, tidak begitu ya. Tergantung apakah ketika kemudian melakukan auditnya merupakan hal yang dianggap signifikan oleh Bapak Ibu nanti ketika menjalankan atau melakukan prosedur audit. Jadi ini saya pikir hanya sedikit memberikan gambaran kira-kira apa yang kemudian menjadi CAM di beberapa teritori lain yang telah menerapkan sebelumnya. Oke, sepertinya kurang lebih supaya tidak terlalu panjang. Ada lagi nggak ya Mbak ya setelah ini? Oh, ini hanya memberikan gambaran industri ya. Jadi sekali lagi juga bukan tujuannya kalau saya industrinya misalnya healthcare begitu ya, berarti harus 2. Kalau saya insurance harus 3 atau berapa. Tidak. Tapi sekali lagi ini hanya memberikan gambaran dari survei yang dilakukan ya, ACCA, jumlah CAM industry by industry basis. Memang kalau kita lihat spektrum kiri kanan, yang telco ini lebih tinggi ya, Bapak Ibu di kisaran 3 atau 4. Tapi bukan berarti nanti kalau Bapak Ibu melakukan audit telco ya berarti harus segitu, nggak seperti itu. Nah, memang ketika saya melihat telco ini isinya apa sih biasanya yang kemudian jadi CAM begitu, cukup sekali lagi cukup masuk akal saya pikir. Pertama karena saya melihat yang banyak itu pertama revenue recognition, ya pengakuan pendapatan. Memang secara natural saya pikir ketika kita bicara bisnis telekomunikasi pengakuan pendapatannya mungkin lebih kompleks ya. Lebih kompleks dibanding yang kalau kita bicara
industrial produk begitu ya, atau memberikan jasa misalnya seperti itu. Ya, jadi misalnya melibatkan IT ya, kemudian ada berbagai multiple element arrangement dalam proses pengakuan pendapatannya. Jadi itu yang saya sering lihat di telco menjadi salah satu camp ya. Hal lainnya yang saya sering lihat di telco itu adalah misalnya terkait goodwill impairment, karena biasanya mungkin ada akuisisi tertentu yang memiliki goodwill cenderung lebih tinggi. Kemudian juga impairment nilai aset, karena aset mereka kan cenderung lebih besar dan nilainya lebih tinggi ya. Jadi sekali lagi bukan artinya ini angka absolut ya, industrinya sama dengan berapa, tapi memang tadi ini rata yang dilihat dari berbagai industri ketika dianalisa. Saya pikir itu kira-kira untuk sebagai pembuka. Halaman selanjutnya sepertinya sudah ya, Mbak. Satu lagi. Ya, ini hanya rangkuman terakhir bahwa kalau tadi kita bicara tujuannya adalah camp ini memberikan nilai komunikatif ya dalam laporan auditor, dan dari survei yang dilakukan SCCA nampaknya memang berhasil Bapak Ibu. Jadi dikatakan di sini 89% dari investor membaca dulu sekarang opini sebelum ke laporan keuangannya. Ya, artinya sesuai dengan harapan bahwa nilai komunikasi dari laporan auditor, dari opini sekarang menjadi lebih tinggi begitu. Karena sekarang dibaca ya, pembaca ingin tahu kira-kira apa yang kemudian menjadi hal tadi yang dianggap paling penting ketika auditornya melakukan proses audit. Ya, poin 1 meningkatkan communicative value, 2 dan 3 tadi karena ada judgment yang biasanya kemudian sering menjadi camp, membantu pembaca. Oh, ini judgment yang diambil auditor toh ketika dia melakukan audit, bila ada ya tentunya yang signifikan. Yang 3 juga sama, linear dengan itu, manajemen judgment-nya itu apa. Nah, itu juga sering terlihat ketika dipaparkan di dalam camp. Nah, tentunya yang keempat membantu proses diskusi, karena tadi diskusi antara auditor dengan PCWG, karena pada dasarnya hal-hal yang diambil dari yang menjadi camp ini adalah hal-hal yang didiskusikan antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab dengan tata kelola. Baik, halaman selanjutnya ya. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu pembuka dari saya sedikit, mungkin untuk sekedar refresher ya, pengingat kira-kira SA701 sendiri. Nah, bagian utamanya saya akan minta tolong Pak Juledi ya untuk membantu pemaparannya, terutama terkait TJ10 yang sudah disiapkan oleh KISP. Silakan Pak Juledi. Baik, terima kasih Pak Stephen untuk paparan yang ya walaupun sebentar cukup komprehensif Pak ya, cukup membantu memberikan gambaran secara menyeluruh ya, dan mungkin mendapatkan gambaran benchmarking juga dengan di beberapa negara. Oke, Mbak Yara, boleh saya share screen untuk yang ini Mbak, yang TJ10, karena ada beberapa yang udah saya highlight ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Terlihat Pak Haji. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesediaan waktunya ya, walaupun sudah malam. Kita harapkan memang kita masih bersemangat ya di malam ini, mungkin terutama nanti saat mungkin sesi diskusi ya atas hal-hal yang menjadi konsideran dari Bapak Ibu selama pelaksanaan audit, mungkin yang sudah dilaksanakan juga sampai dengan periode mungkin Q1 atau Q2. Baik Bapak Ibu, fokus utama TJ yang akan kita sosialisasikan di dalam FGD ini adalah sehubungan dengan TJ10. Walaupun demikian nanti memang bila ada pertanyaan sehubungan dengan SA701 nanti coba akan nanti kita lihat seperti apa perkembangannya Bapak Ibu. Saat ini TJ10 Bapak Ibu kita memang baru mengakomodir 2 pertanyaan yang paling sering masuk menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu dan publik di dalam melaksanakan audit yang dimulai sejak 1 Januari 2022, yaitu sehubungan dengan definisi emiten, dan berikutnya adalah sehubungan dengan status listing daripada klien-klien kita. Sebagaimana disampaikan Ibu Ningsi dan Pak Stephen tadi bahwa TJ ini bersifat living dokumen ya Bapak Ibu ya, artinya bila terdapat perkembangan atau dinamika sehubungan dengan proses audit yang kita lakukan di tahun 2022,
atau seterusnya setelahnya, mungkin TJ ini akan berkembang tidak hanya sekadar 2 saja ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai yang pertama dari pendahuluan ya. Jadi tadi Pak Steven sudah sempat membahas ini ya sedikit ya. Jadi memang TJ10 ini lahir ya sehubungan dengan penerbitan SA 701 di mana akuntan publik mengeluarkan hal utama di dalam laporan akuntan independennya. Ini sebagaimana saya sebutkan tadi, ini menjadi living dokumen dan dapat disesuaikan dari waktu-waktu jika memang terdapat dinamika atau perkembangan lebih lanjut dari profesi atau pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu yang selama melakukan audit sehubungan dengan SA 701 ini. Disclaimer-nya Bapak Ibu ya, artinya TJ ini sebenarnya panduan Bapak Ibu ya buat kita akuntan publik, tidak mengubah atau mengganti SA atau SPM. Kita berharap penggunaan TJ ini mengacu secara langsung kepada SA atau SPM terkait Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya ini tadi Pak Steven sudah sempat brief di awal ya. Jadi di paragraf 5 SA 701 disebutkan bahwa hal audit utama itu adalah untuk satu set lengkap laporan keuangan bertujuan umum ya Bapak Ibu ya, untuk emiten dan kondisi ketika auditor memutuskan Bapak Ibu ya. Ini saya highlight karena memang dalam situasi tertentu bila sebentar Bapak Ibu ya. Jadi di sini bila akuntan publik memutuskan bahwa hal audit utama diungkapkan atau dinyatakan di dalam auditor, walaupun auditor tersebut bukan merupakan mencakup definisi emiten, di sini sangat dimungkinkan Bapak Ibu ya. Terus berikutnya juga tadi setelah singgung bahwa bila memang ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pengkomunikasian hal audit utama, ini memang diwajibkan ya Bapak Ibu ya, sehingga memang opini auditornya itu terdapat haunya. Berikutnya pertanyaan ya Bapak Ibu ya yang memang timbul dari paragraf 5 ini, itu ialah entitas mana yang masuk ke dalam definisi emiten sesuai dengan SA. Jadi di sini Bapak Ibu kita melihatnya itu bukan dalam kerangka peraturan pasar modal ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti kita melakukan pengecekan di Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 95, itu akan berbeda definisi emiten dengan yang disebutkan di dalam SA 701 ini. Berikutnya pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang muncul juga dari teman-teman akuntan publik, yaitu bagaimana jika terdapat perubahan status listing daripada satu entitas. Jadi nanti di sini dikatakan bila memang entitas tersebut awalnya merupakan private company atau bukan listing, kemudian per 30 Julinya itu tercatat atau terdaftar di Bursa Efek, sehingga memenuhi definisi emiten, apakah auditor harus mengkomunikasikan how untuk laporan keuangan 30 Juninya, Bapak Ibu ya? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, entitas tersebut emiten, merupakan emiten per 31 Desember 2021. Kemudian, setelah 1 Januari 2022, di periode berikutnya, entitas tersebut tidak terdaftar atau delisting di bursa. Nah, pertanyaannya adalah apakah auditor harus mengkomunikasikan hal audit utama
dalam laporan auditannya untuk periode 1 Januari 2022. Jadi pertanyaannya setelah delisting, apakah tetap pengkomunikasian HAU ini dilakukan di laporan audit? Sedangkan pertanyaan ketiga, ini adalah emiten merupakan entitas merupakan emiten per 31 Desember 2022. Kemudian setelah tanggal 1 Januari 2023, entitas di delisting. Pertanyaannya, apakah laporan auditor harus mencakup pengkomunikasian HAU untuk 2022? Berikutnya, apakah HAU juga akan dikomunikasikan dalam audit report itu setelah 2022 atau setelah 1 Januari 2023? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak masuk ya Bapak Ibu sehubungan dengan penerapan SA 701-nya. Sehingga berdasarkan diskusi dengan OJK juga ya Bapak Ibu ya. Jadi sewaktu kita melakukan diskusi di KISP dan tentunya juga dengan DSPAP ya, di sini kita melihat seperti apa sih view dari regulator sendiri. Berikutnya juga kita lihat seperti apa sih panduan-panduan atau acuan-acuan yang digunakan oleh di beberapa negara, apakah memang dengan benchmarking nanti kita lakukan itu akan menjadi linear ya dengan definisi daripada emiten pada beberapa negara. Oke, Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama di sini disebutkan bahwa HAU tersebut untuk audit yang bertujuan umum dari emiten ya Bapak Ibu ya. Atau kondisi sebagaimana saya sebutkan tadi, auditor memutuskan, artinya ada konsideran dari auditor untuk mengkomunikasikan HAU itu sendiri. Atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengkomunikasikan HAU. Oke. Di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa di paragraf 8B emiten disebutkan bahwa entitas ya, emiten adalah entitas yang efeknya. Tadi Pak Steven sudah sempat menjelaskan juga di sini. Saya menggarisbawahi ada area penting di sini yaitu efek. Berarti emiten adalah yang entitas yang efeknya, berarti ada efek yang bersifat ekuitas ataupun utang yang terdaftar atau diperdagangkan, di mana di satu bursa efek yang diakui, oke, dan dipasarkan, dan perdagangannya itu ada regulasi atas perdagangannya yang diterbitkan oleh bursa tersebut. Ini ada 3 konsideran utama kalau kita mengacu kepada paragraf 8B, Bapak Ibu ya. Sehingga ketika kita auditor untuk mempertimbangkan apakah satu entitas memenuhi kriteria definisi dari emiten tersebut, auditor perlu mempertimbangkan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, tadi disebutkan efeknya. Entitas tersebut menerbitkan efek baik utang ataupun ekuitas. Terus yang kedua, efek ekuitas yang terdaftar ini, efek-efek ini terdaftar dan diperdagangkan di satu bursa yang diakuin. Bursa yang diakuin ya Bapak Ibu ya, di sini ya, bursa diakuin. Berikutnya yang ketiga adalah efek tersebut dipasarkan menurut regulasi. Ada regulasinya. Jadi perdagangannya itu ada pengaturannya dari bursa yang diakuin tersebut. Ini konsideran utama dalam melakukan atau mendefinisikan daripada emiten itu sendiri sesuai dengan SA 701 paragraf 8B. Berikutnya Bapak Ibu, di sini terdapat kita harus melihat juga nih, diakui itu, terminologi diakui ini sebenarnya seperti apa sih? Kita mencoba untuk melihat hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari satu terminologi diakui di sini. Yang pertama, apakah bursa efek tersebut merupakan bursa publik ya, Bapak Ibu? Berikutnya, apakah terdapat kerangka atau kriteria yang berterima umum untuk mengatur penerimaan dan listing di bursa efek? Berikutnya, apakah bursa efek menetapkan peraturan
Ya. Jadi di sini kita lihat dalam peraturan perdagangannya, pengaturan pengumumannya, adakah pengaturan yang spesifik dari bursa efek tersebut. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti bisa cek sehubungan dengan misalnya di bursa efek itu ada peraturan 2A untuk instrumen ekuitas ya, sedangkan seri 2F itu sebagian besar itu nanti mengatur tentang efek yang bersifat utang nanti. Jadi memang ada pengaturan-pengaturan rigid sampai dengan bahkan ada pengaturan yang namanya di beberapa efek pengaturan margin ada diatur, pengaturan transaksi yang harus dihentikan sementara itu ada pengaturannya. Jadi memang bila kita lihat memang dalam konteks bursa efek Indonesia yang terdaftar di sana ya, efek-efek yang diperdagangkan atau terdaftar di bursa efek Indonesia, itu memang kita melihat memenuhi ya kriteria ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebagaimana saya sebutkan tadi, di sini akan berbeda ya, tidak selalu sama Bapak Ibu ya. Kalau kita cek di Undang-Undang Nomor 8, itu melakukan penawaran umum ya Bapak Ibu ya. Jadi bila mengacu ke sana memang itu tidak sinkron dengan definisi yang ada di SA 701 ini. Jadi nanti mungkin di situ salah satunya mungkin nanti yang butuh kehati-hatian dari kita bersama Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi Bapak Ibu ya summary dari yang tadi. Apakah entitas di audit ya kan? Yang diaudit merupakan entitas efek yang bersifat ekuitas dan bersifat utang. Bila ya, nah kita lihat lagi nih Bapak Ibu. Efek-efek tersebut baik ekuitas maupun utang tersebut apakah terdaftar ya kan atau diperdagangkan satu bursa yang diakuin. Ini tadi sudah kita jelaskan di poin atas Bapak Ibu yang diakuin seperti apa. Berikutnya, apakah efek tersebut dipasarkan menurut regulasi yang ada di bursa efek tersebut atau institusi setara lainnya. Jadi mungkin di sini ini POJK-nya. Jadi bila kita lihat memang terdapat beberapa pengaturan tersendiri juga terkait dengan POJK ya Bapak Ibu ya perdagangan yang ada di bursa efek. Berikutnya Bapak Ibu kita melihat di sini beberapa contoh, tapi perlu kami sampaikan kembali bahwa di sini bukan hanya item-item yang disebut di sini saja Bapak Ibu ya yang memang memenuhi kriteria efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nanti Bapak Ibu nanti dapat cek efek ekuitas dan efek liabilitas yang atau efek utang yang diperdagangkan di Bursa Efek itu merupakan memenuhi kriteria yang di sini Bapak Ibu ya di pengkomunikasian hal audit utama. Di sini mungkin kita coba memberikan contoh Bapak Ibu ya. Di sini ada saham, obligasi, sukuk, reksadana, dire, dinfra, efek beragunan aset. Terus di sini juga ada EBA surat partisipan dan MTN. Jadi sifatnya itu nanti Bapak Ibu nanti kita dapat mengecek apakah memang perusahaan yang melakukan penerbitan efek tersebut terdaftar di efek-efeknya terdaftar di Bursa Efek. Kalau ya memang itu nanti masuk kategori yang harus dilakukan komunikasi atas hal audit utama di dalam laporan audit kita. Berikutnya Bapak Ibu di sini terdapat juga pertanyaan bagaimana dari definisi Bursa Efek Indonesia, pertimbangan atas definisi Bursa Efek ya. Jadi berdasarkan konsep-konsep yang di atas Bapak Ibu ya, di sini kan sudah coba kita sampaikan tadi seperti apa. Dari sini kita mengakui di Indonesia itu Bursa Efek yang diakui itu adalah Bursa Efek Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti biar nggak menimbulkan keraguan, mungkin di sini nanti bursa yang di efek yang diakui di Indonesia itu adalah BEI. Kemudian efeknya itu sendiri mencakup perusahaan-perusahaan yang hanya menerbitkan instrumen atau efek yang bersifat utang. Jadi bila mana terdapat efek utang
memang yang didaftarkan atau dicatat di Bursa Efek, walaupun perusahaan tersebut tidak merupakan TBK, ini memenuhi kriteria atau definisi dari efek ya Bapak Ibu ya, sehingga memang akan dilakukan komunikasi terhadap hal audit utama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan yurisdiksi di luar Indonesia? Misalnya bila sebuah entitas yang kita audit itu menerbitkan instrumen utang di Bursa Efek di negara lain, atau mungkin listed di perusahaan lain, seperti apa opini auditor yang akan diterbitkan, apakah menerbitkan atau mengkomunikasikan hal audit utama. Di sini auditor atau kita diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut ya Bapak Ibu ya. Kita melihat apakah terdapat badan pengatur standar di yurisdiksi tersebut yang menerbitkan suatu publikasian atau panduan definisi Bursa Efek. Ini Bapak Ibu ya, terutama untuk yurisdiksi yang menerapkan ISA. Ini Bapak Ibu, mungkin sebagai contoh, bila kita melihat di Singapura Bapak Ibu ya, itu ada panduan ya, kalau kita lihat terkait dengan definisi Bursa Efek. Kita juga kemarin sempat ngelihat di beberapa negara seperti di Irlandia, itu terdapat definisi-definisi ini Bapak Ibu. Jadi konsideran yang pertama, kita lihat apakah yurisdiksi tersebut menerbitkan ya atau menerapkan sebuah panduan terkait dengan definisi Bursa Efek itu sendiri di yurisdiksi yang bersangkutan. Terus yang kedua, kita diharapkan melakukan konsultasi dengan jaringan kantor yang berada di yurisdiksi tersebut atau organisasi profesi akuntan publik di yurisdiksi tersebut. Ini dua konsideran utama Bapak Ibu dalam hal kita ingin mengkonsider apakah efek yang diterbitkan di yurisdiksi lain, kita akan melakukan komunikasi hal audit utama di opini audit kita. Di sini juga auditor perlu ya, bila kita lihat terdapat pertimbangan salah satunya cost and benefit Bapak Ibu ya di sini ya. Kita perlu melakukan diskusi dengan pihak those charged with governance di sini ya. Jadi atas diakui ya, definisi diakui di yurisdiksi yang ini tadi Bapak Ibu, yang dua ini. Jadi somehow kita menyimpulkan atau memutuskan bahwa kita perlu mengkomunikasikan hal audit utama atas laporan keuangan auditan si emiten tersebut di yurisdiksi lain, kita harus mengkomunikasikan kepada pihak those charged with governance, dan sudah pasti tentunya kita diminta untuk melakukan pendokumentasian secara memadai atas judgement pengkomunikasian hal ini. Ini Bapak Ibu untuk yang definisi Bursa Efek yang berusaha kita berikan sebuah pandangan atau guidance untuk dapat mungkin menjadi pertimbangan utama. Pastinya kita akan tetap mengacu ke SA dan SPM terkait sebagaimana tadi di pendahuluan. Berikutnya, hal penting lainnya yang banyak ditanyakan sebagaimana tadi kami sebutkan di atas, yaitu perubahan status listing daripada klien tersebut atau emiten tersebut. Di sini Bapak Ibu sebenarnya clue-nya kita melihat apakah laporan keuangan tersebut yang kita audit tersebut merupakan atau status daripada klien kita apakah merupakan emiten, definisi yang di atas tadi Bapak Ibu ya, pada tanggal laporan keuangannya. Jadi clue-nya sebenarnya di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang pada tanggal pelaporannya status daripada klien kita itu atau perusahaan tersebut emiten, maka how itu akan dikomunikasikan. Kalau tidak emiten atau belum menjadi emiten atau tidak lagi menjadi emiten, itu how-nya tidak dikomunikasikan, tidak wajib untuk dikomunikasikan Bapak Ibu ya. Mungkin dengan pertimbangan tertentu dapat dilakukan komunikasi ya sebagaimana disebutkan di atas. Berikutnya ini kita coba untuk menjawab Bapak Ibu ya, mungkin detailnya karena ada 3 pertanyaan besar tadi ya, walaupun mungkin secara
garis besar clue-nya akan sama ya. Di sini skenario A, Bapak Ibu, pada tanggal 30 Juni ya, entitas tersebut belum menjadi emiten ya, Bapak Ibu ya. Karena dia emiten adalah di tanggal di bulan Juli ya, sehingga 30 Juninya itu status daripada perusahaan tersebut belum menjadi emiten. Sehingga pengkomunikasian hal audit utama tidak mandatori ya Bapak Ibu ya, tetapi diperkenankan. Kecuali, di sini ada kecuali selalu Bapak Ibu ya, bila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk pengkomunikasian how. Itu untuk yang skenario pertama di sini. Demikian juga untuk skenario B dan C2. Entitas tidak lagi memenuhi definisi emiten. Ya. Jadi di sini tidak tercatat atau di delisting ya Bapak Ibu ya, di bursa efek pada periode tersebut. Sehingga pada periode setelah di delisting itu kita sebagai auditor tidak diwajibkan untuk menerbitkan hal audit utama, kecuali memang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangannya. Kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Sedangkan skenario C1, entitas tersebut di tahun 2022 itu masih memenuhi definisi sebagai emiten Bapak Ibu ya. Sehingga untuk laporan audit per 31 Desember 2022, ini memang laporan auditor itu masih mengharuskan untuk mengkomunikasikan hal audit utama atau how. Sedangkan untuk tahun 2023 itu di sini memang tidak diharuskan ya Bapak Ibu ya, karena memang dia di 2023 sudah di delisting. Nih. Jadi 1 Januari 2023 ini dia tidak diwajibkan atau tidak mandatori untuk dikomunikasikan hal audit utama. Sedangkan untuk 31 Desembernya, untuk yang poin 1, ini dia kan masih emiten nih Bapak Ibu ya, sehingga hal audit utama itu adalah sebuah mandatori ya, sebagaimana disyaratkan di SA 701. Demikian untuk Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan atas go through sehubungan dengan TJ10. TJ10 ini sebagaimana kami sampaikan sebelum-sebelumnya, ini akan menjadi living dokumen ya Bapak Ibu ya, atas setiap masukan input dari Bapak Ibu, mungkin kendala-kendala dalam penerapan SA 701 ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan update ya secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Demikian Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ningsi atau Mbak Nina untuk sesi berikutnya. Ya, baik Pak Jul Edi, terima kasih banyak ya atas pemaparan untuk TJ10-nya dan juga untuk Pak Steven yang telah memberikan secara brief ya untuk refresh ya mengenai SA 701. Ya, untuk selanjutnya kita masih ada waktu sekitar 45 menit ya, mungkin kita bisa pergunakan untuk diskusi ya, karena ini kan sifatnya FGD, Focus Group Discussion. Jadi silakan, saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan Pak Steven. Jadi untuk tanya jawab ini saya akan mempersilakan Pak Steven sebagai Ketua DSPAP 1 untuk melit ya Pak Steven tanya jawab ini. Silakan Pak Steven. Mungkin juga bisa dibantu ya oleh tim teknis ya untuk menayangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada untuk membantu kami ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya lihat sudah ada satu pertanyaan nih. Mungkin saya bacakan ya Pak Steven ya. Iya, Pak, boleh tanya. Pengomunikasian Key Audit Matter dilakukan saat proses audit sudah berjalan, di mana terdapat temuan yang signifikan untuk dipertanyakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan apabila hasil komunikasi nanti apakah hasil komunikasi nanti akan mempengaruhi opini. Ya.
Ya. Jadi rupanya proses audit berjalan, ketemu ada suatu signifikan, pertanyaannya apakah temuan yang signifikan tersebut itu akan hasil komunikasinya nanti akan mempengaruhi opini. Jadi ada ketemu yang signifikan dikomunikasikan kepada dosa governance, lalu pertanyaannya apakah itu akan mempengaruhi opini. Baik. Terima kasih Bu Ningsi ya, dan terima kasih juga Pak Abdul Fattah nih. Mungkin pertanyaan dari Pak Abdul ya, tadi baik. Pak Abdul Fattah, ya. Ya. Betul. Jadi mungkin secara singkat dulu sebagai gambaran Pak Abdul Fattah bahwa CAM ini atau HAU ini bukan merupakan pengganti opini modifikasian, Pak Abdul Fattah. Ya, jadi katakanlah tadi selama melakukan proses audit ada salah saji begitu ya yang disampaikan. Nah kalau memang dikoreksi begitu Pak Abdul Fattah salah sajinya sehingga telah memenuhi kaidah dalam katakanlah kita bicara accounting framework-nya PSAK begitu ya, sudah sesuai dengan PSAK, maka lantas kan opininya tidak dimodifikasi begitu ya. Namun CAM-nya tetap bisa ada nggak? Nah tergantung tadi. Kalau dirasa oleh Pak Abdul Fattah bahwa hal-hal yang tadi ada temuan tadi itu merupakan hal yang signifikan ya dalam audit Pak Abdul Fattah, maka silakan lantas itu bisa kemudian menjadi CAM. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah ini berbeda ya. Jadi bukan berarti CAM ini pengganti dari modifikasian gitu. Jadi kalau ini katakanlah Pak Abdul Fattah ingin menyatakan opini tidak wajar karena tidak dikoreksi begitu ya, tetap ada opini tidak wajarnya ya. Tidak menyatakan pendapat ya tetap ada disclaimer-nya begitu ya. CAM itu kan memang berbeda. Nah, jadi kalau CAM itu lebih kayak tadi, apakah ada hal yang tadi signifikan selama proses auditnya yang Pak Abdul ingin sampaikan ya dalam laporan laporan auditor independennya. Nah, yang juga saya ingin luruskan begitu. Memang banyak sekali yang saya lihat dan ini bagus untuk diskusi sebenarnya Bu Ningsih, Pak Adul pada malam hari ini. Bahwa seringkali CAM ini didefinisikan sebagai sesuatu yang salah gitu. Kliennya salah ya, ada salah saji begitu. Nah, itu yang mungkin saya ingin juga luruskan bahwa belum tentu ya. Saya sering melihat di berbagai circumstances, berbagai situasi kliennya betul-betul sudah benar ya, accounting treatment-nya benar ya, mereka melakukan penerapan akuntansi dengan benar, memenuhi standar, disclosure-nya sudah oke. Namun auditornya ketika melakukan proses audit memang banyak ya yang dilakukan begitu ya. Mereka melakukan evaluasi, katakanlah kita bicara evaluasi begitu ya, melakukan diskusi dengan appraisal, menguji kompetensi, kualifikasi dari appraisal, melakukan uji sampel ya atas sampel-sampel misalnya perjanjian dari kontrak begitu, melakukan pengujian penurunan nilai, semuanya dilakukan dan hasilnya katakan oke. Namun tadi dalam prosesnya ini merupakan hal yang tadi menghabiskan paling banyak effort, waktu, proses, resources begitu ya. Nah itu bisa tetap menjadi CAM. Bukan berarti lantas kalau hanya ada masalah begitu atau ada masalah itu sama dengan CAM. Nah itu yang mungkin kita ingin klarifikasi ya Bu Ningsi atau Pak Jul ya. Jadi memang agak berbeda begitu. Nah memang tapi tentunya kalau ada salah saji ya yang sangat signifikan, Pak Abdul ketika prosesnya banyak banget ya waktu yang diperlukan ya, maka lantas bisa saja. Tapi bukan berarti itu satu-satunya alasan untuk menjadi CAM. Jadi ini memang dua hal yang berbeda. Silakan Bu Ningsi atau Pak Jul bila ada yang ingin disampaikan ditambahkan. Yes, saya rasa Pak Stephen sudah cukup komprehensif ya, reminder yang bagus sekali Pak. Itu Pak, memang saya juga sering dengar juga waktu saat PPL ya, seringkali itu CAM itu diasosiasikan selalu dengan sesuatu hal yang mungkin salah, kesalahan, temuan, belum tentu. Tadi kayaknya reminder ya, karena terkadang kalau kita ngaudit lalu kita ketemu suatu transaksi ataupun akun yang perlu significant judgment, lalu itu menjadi area yang signifikan, yang mungkin juga kita anggap suatu area yang mempunyai risk of material misstatement, walaupun pada saat kita risk assessment kita menyatakan risk of material misstatement, belum tentu kan itu nanti ada misstatement. Tapi adalah risiko yang kita identify supaya kita bisa melakukan audit respon yang tepat. Nah, itu kan biasanya merupakan area yang kita spend banyak sekali ya Pak Stephen ya, dengan management, dengan dosat governance. Tetapi kalau kliennya membuat suatu estimasi yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi, dan kita lihat juga mereka mendokumentasikan rasional dengan baik, mungkin ujung-ujungnya juga nggak ada
temuan gitu loh, angkanya juga nggak ada material misstatement, kita juga nggak ada temuan yang kita masukkan ke ML misalnya ya, everything's good lah, tapi tetap aja ada CAM kan? Betul. Ya, karena itu merupakan tadi yang Pak Steven bilang kan, CAM itu adalah di awalnya komunikasi dengan those certificate governance yang akhirnya kita filtering sampai kita bilang ini adalah the most significant, area yang paling penting pada saat yang kita melakukan audit gitu. Jadi a good reminder Pak Steven. Ya, sama-sama Bu, tambahannya tadi juga saya pikir menjelaskan dengan baik ya atas pertanyaan Pak Abdul tadi. Oke. Ada pertanyaan tambahan nih mungkin dari Kelihatannya Pak Agus Widianto ya, apakah CAM sama dengan ya. temuan audit? Nah, mungkin ini Pak Jul bisa memberikan sedikit komen, walaupun kira-kira mungkin sama ya dengan pertanyaan tadi ya, Pak Jul. Mirip. Betul. Mirip. Tapi silakan Pak kalau ada tambahan. Oke, mungkin tadi Pak Steven sudah menyampaikan cukup komprehensif ya. Cuman di sini mungkin kita sampaikan kembali bahwa itu dua hal yang berbeda ya sebenarnya ya. Jadi memang CAM itu merupakan hal yang menjadi perhatian utama ya. Jadi memang di sini effort daripada kita auditor itu besar di sini. Mungkin salah satunya itu adalah ketidakpastian material ya, mungkin karena efek yang terlalu subjektif, atau bahkan mungkin di situasi tertentu kita memang membutuhkan auditor expert ya di sini ya, bahkan ya mungkin saking kita butuh untuk melihat apakah memang assessment terutama yang berhubungan dengan estimasi sudah tepat ya, wajar ya. Mungkin ada situasi juga mungkin kita mungkin harus benchmarking ke beberapa negara ya di dalam situasi tertentu ya. Ketika memang informasinya sangat minim di Indonesia, mungkin itu bisa dibilang effort atau usaha yang sangat besar yang dilakukan oleh auditor. Namun mungkin situasi tersebut begitu kita selesai ya di dalam melakukan proses audit kita, ternyata emang wajar semua gitu. Jadi memang tidak menjadi sebuah temuan audit, namun demikian hal tersebut merupakan sebuah key audit matters di dalam audit kita. Demikian tambahan dari saya, mungkin melengkapi yang tadi disampaikan Pak Steven sama Ibu Dingsih. Baik. Saya tambahkan dikit ya, saya melihat pertanyaan ini ya, kelihatannya mungkin bagus juga kalau kita kita membuka perspektif dari sisi preparer ya, manajemen ya, karena takutnya ini kan suatu hal yang baru. Ya, mereka takutnya masih menganggap sesuatu yang dimasukkan sebagai paragraf di audit ini, ya key audit matters ini, diasosiasikan oleh manajemen sebagai sesuatu pengomunikasian atas temuan, gitu. Yeah. Ya, padahal tidak. Nah, takutnya kalau ini kita nggak jelaskan kepada manajemen, nanti ada pushback dari manajemen pada saat nanti kita mau memasukkan CAM, pada saat drafting laporan auditor independen, manajemen mulai pushback lah kepada auditor, nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini, karena mereka masih mengasosiasikan bahwa CAM itu temuan audit. Jadi justru kita harus membuka ya mungkin perspektif manajemen, justru ini adalah untuk memberikan nilai tambah ya kepada salah satunya memberikan nilai tambah kepada users dari laporan audit dan juga user dari financial statement ya. Mungkin sosialisasi ini juga cukup penting ya Pak Steven dan Pak Jul ya. Pada saat ini awal-awal audit ini. Betul. Ya. Dan menyambung poin Bu Ningsih, saya pikir tadi rekomendasi tadi dari Ibu di awal bahwa rasanya udah mulai harus dari sekarang sih ya. Kalau kita bicara audit Desember 2022 dan pengalaman saya pernah dengar katanya bisa ada yang 3-4 bulan Pak Jul, Bu Ningsih. Ketika kita berdiskusi soal CAM ini. Jadi bahwa Pak Bu ya ketika bertemu dengan klien, ini ada standar baru loh ya 701 ya, karena Bapak atau Ibu adalah emiten, maka ini kemudian menjadi efektif standar ini untuk diterapkan. Nah, tadi pesan-pesannya bahwa ini adalah hal yang signifikan dalam proses audit, bukan melulu mengenai tadi kan finding atau temuan. Kalau saya mungkin usul sambil memberikan contoh, karena sekarang salah satu keuntungan kita terlambat, Pak Jul, Bu Ningsih, dari negara lain. Contohnya banyak. Ya kan, jadi kita bisa memberikan gambaran, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Jadi jangan kaget nanti kalau opininya kok jadi panjang begitu kan kira-kira. Ya bukan melulu hal yang negatif begitu kan. Malah ini justru memberikan transparansi kira-kira auditornya mengerjakan apa, fokus yang penting itu di mana gitu. Jadi memang saya pikir komunikasi dari awal menjadi sangat relevan tadi untuk memitigasi klien ini tadi belum paham begitu kan.
dan mungkin nanti dispute di belakang kalau terlalu terlambat diskusinya begitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak, kayaknya nyambung nih dengan yang tadi barusan Pak Steven bicarakan. Dari Pak Abdul Fattah lagi, tanya Pak, lalu siapa yang dibantu tentang camp? Apakah publik atau mengingatkan saja kepada pihak yang bertanggung jawab? Bisa dikasih contoh ataukah maksudnya supaya auditor lebih memahami? Mungkin kayaknya mau minta contoh nih ya, supaya auditor lebih memahami key audit matters. Gitu. Ini layar saya kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, ini kebetulan Pak Abdul, saya siapkan contoh ya sedikit. Jadi, wah Pak Steven super siap nih Pak. Soalnya kayaknya memang bakal ditanya-tanya. Jadi daripada nanti nggak ada contoh, kita siapin dulu. Nah, memang Pak Jul ini sekali lagi ini contoh kutipan saja, dan nanti banyak ya Pak Abdul, silakan diunduh, di-download dari berbagai laporan keuangan yang sudah ada begitu, dan sudah beredar gitu ya. Jadi ini bukan informasi private. Nah, sedikit mungkin kalau mungkin memberikan contoh tadi Pak Abdul bertanya contohnya seperti apa sih. Jadi bentuknya ini Pak Abdul kiri kanan ya, kalau kita lihat bahasa Inggris ini, yang kiri ini adalah hal audit utamanya itu apa ya. Jadi what key audit matter-nya, dalam hal ini valuasi investment property. Nah, syarat lain yang perlu diungkapkan adalah kenapa dia menjadi key audit matters. Nanti saya akan go through sedikit, ini ada di bawah kiri. Nah, satu lagi yang harus diungkapkan adalah terus bagaimana auditor merespon. Ya, jadi 3, CAM-nya apa, kenapa dia jadi CAM, dan auditor responsnya bagaimana. Ya, jadi kalau kita elaborasi sedikit ya, Bu Ningsih, Pak Jul, di atas ini dia bercerita valuasi investment property itu menjadi CAM ya. Di contoh ini dia ada 4, saya ambil satu aja, salah satu CAM-nya ya. Nah, dia bilang ada refer ke catatan berapa di laporan keuangan yang mendisclose mengenai hal ini. Ya. Nah, di bawah dia katakan nilai wajar dari investasi propertinya itu 34 miliar dolar ya, misalnya seperti itu. Ada loss berapa yang dicatat di dalam laba rugi. Nah, di bawah ini dia jelaskan, Bapak Ibu, mengapa ini menjadi CAM. Dia katakan valuasinya ini subjektif loh. Ya, kenapa? Banyak faktornya, terkait dari natur individu dari masing-masing properti, tergantung lokasinya juga, market return-nya berapa, kalau disewain dapat berapa uang gitu ya, kira-kira itu faktor-faktor yang dianggap membuat ini menjadi subjektif. Nah, kemudian di kanan, dan ini sangat positif kalau saya lihat ya, tidak ada kemudian finding atau itu, ini lebih ke bagaimana auditor merespon. Jadi dia mulai dengan kami memahami dulu proses manajemen ketika mengevaluasi, menentukan nilainya itu bagaimana. Ya, kami menguji, mengassess, mengevaluasi kualifikasi dari valuer. Dalam hal ini mereka pakai expert begitu ya. Apakah dia independen, apakah kemampuannya cocok begitu ya. Nah, di sini juga dia juga fokus ke highest property value ya. Yang dipilihnya di berbagai lokasi ya. Nah, terakhir dia katakan kami membaca reportnya ya, menguji metodologinya, melihat kecocokan metodologi yang digunakan, menguji sampel on sampel basis, input datanya seperti apa ya, untuk melihat apakah cocok, apa nggak akurat atau tidak informasinya, sampai dia katakan mengagree kepada perjanjian. Jadi yang saya ingin katakan adalah ini sebenarnya membicarakan tadi, menceritakan dapur pekerjaan si auditor terkait hal yang signifikan ini. Dia transparan mengatakan yang saya lakukan itu apa. Dan yang menjadi penting nanti Bung Ningsih mungkin Pak Jul bisa tambahkan, ini harus ada di pekerjaan kita dong ya, tentunya ya. Kan nggak mungkin kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kertas kerja kita. Ya, jadi di sini dikatakan CAM-nya apa, kenapa menjadi CAM, dan bagaimana respon audit begitu. Dan di sini saya bisa katakan, saya tidak melihat bahwa ini ada temuan atau apa begitu ya. Tapi dikatakan bahwa ini adalah hal yang signifikan dalam proses audit mereka begitu. Nah, inilah nilai tambahnya kali ya Pak Steven ya. Kalau saya bayangin, misalnya saya adalah shareholder ya, atau investor lah ya, atau mungkin juga salah satu users ya of the financial statement juga audit report. Buat saya ini merupakan nilai tambah Pak, karena selama ini kita baca audit report ya, mungkin kita lihat nih, oh company ini punya investment property, angkanya mungkin juga yang cukup signifikan ya. Tapi what we know cuma angka dan mungkin accounting policy dan mungkin cuma disclosure. Tapi saya sebagai user, saya nggak pernah tahu kan selama ini ya, kenapa sih angka ini merupakan kenapa saya nggak pernah tahu bahwa ini ternyata area yang merupakan perhatian yang signifikan dari auditor. Saya nggak pernah tahu kan. Nah, dengan ada CAM ini baru itu ketahuan, oh waktu auditor mengaudit laporan keuangan ini, rupanya valuation of investment property itu
area yang menjadi perhatian signifikan dari auditor dan dijelaskan kenapa sih ini perhatian signifikan. Nah, ini kan tadi dijelaskan karena subjektivitinya, terus banyak faktor-faktor yang harus diconsider, ya, bla bla bla. Terus yang good-nya lagi, saya sebagai user saya juga jadi tahu apa sih yang dikerjakan oleh auditor, apa aja sih yang dicek oleh auditor supaya ya saya sebagai user juga saya punya comfort jadinya, oh ya auditor sudah melakukan ini ya, sehingga angka investment property yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu angkanya adalah sudah appropriate lah itu. Itu mungkin kurang lebih ya Pak Stephen ya. Kenapa ini setuju. ada nilai tambah Pak Jul, gitu. mungkin ada tambahan Pak Jul? Ya, menambahkan Pak Stephen Bu Ningsih karena tadi sempat ditanya juga dalam kaitannya dengan dosjas ya. Jadi sebenarnya kan di sini kalau kita lihat di paragraf di HAW itu ya, terdapat statement kami telah mengkomunikasikan hal audit utama ya, Bapak Ibu ya. Jadi hal audit utama ini memang sudah dikomunikasikan kepada pihak dosjas ya. Jadi memang kalau kita katakan sudah dikomunikasikan, itu memang seharusnya prosesnya itu dari risk identification, risk response sampai dengan result ya daripada audit kita sehubungan dengan HAW ini, itu memang seharusnya sudah dikomunikasikan dengan pihak dosjas. Jadi mungkin meeting kita dengan pihak dosjas itu atau keterlibatan dengan dosjas itu memang sudah dari tahap risk identification, memang sudah harus kita sharing-sharing, diskusi kenapa risk response kita apa, terus hasilnya seperti apa, dan terakhirnya memang apakah ada sebuah finding lah istilahnya atas HAW tersebut, ataukah memang sudah sesuai ya. Mungkin itu tambahannya. Jadi memang proses komunikasi kita itu memang harus lebih intensif dari awal, sebagaimana tadi Bu Ningsih sampaikan, mungkin jauh-jauh lebih awal, mumpung sekarang masih bulan September, Oktober ya, mungkin sudah dapat dimulai, terutama untuk perencanaan audit dan risk identification, sehingga mungkin nanti tidak terjadi ini ya, surprise ya, terutama kepada pihak dosjas. Demikian tambahan saya. Ya, betul sekali sih Pak Jul. Saya echoing yang Pak Jul sampaikan barusan, dan ini persis sebenarnya survei result kayak lagi dari SEC. Kan ketika ditanyakan ke audit komite ya, dengan adanya CAM ini akan lebih robust gak sih, lebih dalam nggak diskusinya sama auditor? Dan jawabannya tuh sebagian besar menjawab iya, begitu ya. Karena tadi ketika sudah, sebenarnya pada dasarnya ini sudah merupakan hal-hal yang dikomunikasikan kepada mereka, begitu, itu kan at the first place memang begitu. Namun apalagi terlebih ketika ini dituangkan dalam opini, begitu ya. Nanti kan banyak mata ya, manajemen lihat, komite audit juga ingin lihat apa yang kemudian disampaikan, ditulis. Nah itu kemudian juga leading ke diskusi yang lebih dalam tuh antara komite audit. Kayaknya suara Pak Stephen hilang ya. Pak Stephen hilang nih. Pak Stephen kayaknya suaranya hilang, Pak. Kayaknya. Iya, betul. Ya, mungkin kayaknya sih slide yang bagus ya. Tadi menjawab diskusi yang kita lakukan ya. Mungkin salah satu yang saya ingat juga ya, di salah satu ini Pak Jul. Sementara kita nunggu Pak Stephen masih freeze kayaknya. Salah satu survei kayaknya ya. Salah satu surveinya itu juga ada sebetulnya yang menanyakan bagaimana involvement dari partner ya. Apa audit komite itu merasa partner involvement-nya tuh lebih intens nggak sejak adanya penerapan CAM? Nah, rupanya ternyata dari survei itu memang audit komite merasa komunikasi antara dosat governance dengan mungkin rekan ataupun engagement partnernya itu jadi lebih robust lah ya, mungkin lebih sering, lebih intens ya, dan lebih berkualitas ya. Nah, saya rasa mungkin itu juga salah satu message juga ya Pak Jul dan Pak Stephen, bahwa penerapan CAM ini nih, involvement dari partner mungkin sangat penting ya untuk berdiskusi ya mengenai apa yang menjadi area yang paling signifikan dalam audit ya dengan dosat governance. Ya mungkin engagement manager boleh mendampingi partner, tapi sebaiknya yang berkomunikasi
dengan Dutch Requirements untuk menjelaskan kenapa ini merupakan area yang signifikan, lalu kira-kira apa yang akan dituangkan di dalam laporan auditor independen di bagian seksi key audit matters, itu menurut saya itu komunikasi yang mungkin penting ya, involvement dari rekan perikatan untuk hal ini. Tadi Pak Stephen freeze, jadi saya sempat Ya, mohon jawab. maaf, Bu Ningsih, Pak Jul, dan Bapak Ibu kalian tadi freeze. Ya, tapi kira-kira isinya yang tadi barusan Bu Ningsih. Terima kasih melanjutkan. Ya. Ya. Mungkin udah ada Itu ada pertanyaan lagi tambahan dari nih. Pak Agus tuh. Ya. Laporan auditor independent emiten tidak mengandung key audit matters. Mungkinkah? Mungkin saya nanti Pak Pak Stephen ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Pak Agus di sini dimungkinkan Pak, tapi dengan kondisi atau situasi yang sangat jarang terjadi sih sebenarnya sih. Jadi biasanya industrinya itu mungkin terkategori emiten yang mungkin sisi size atau sisi industrinya sendiri sebenarnya tidak rumit ya, atau kompleks ya. Tapi bila ditanya apakah dimungkinkan emiten itu laporannya itu tidak mengandung KAM, dimungkinkan Pak, tapi memang perlu digarisbawahi bahwa dalam kondisi yang sangat jarang terjadi ya. Mungkin Pak Stephen mau menambahkan Pak? Udah nggak bisa ditambahin lagi Pak Jul, standarnya memang seperti itu persis yang tadi Pak Jul sampaikan. Jadi memang betul di standarnya dia sampaikan bahwa kalau ditanya secara teori ya memungkinkan ya, jawabannya bisa, dan itu juga di standar dikatakan seperti itu. Tapi memang dalam kondisi yang sangat jarang dikatakan juga di standar, karena ya apakah memang tidak ada sama sekali begitu ya CAM yang kemudian menjadi perhatian auditor. Nah itu jadi memang tadi dari statistiknya pun ada, tapi memang populasinya saya bisa katakan kalau di standar katakan very rare begitu, very rare circumstances. Pun saya mungkin tambah sedikit sharing. Pun kalau tidak ada, tadi Pak Agus harus disebut tidak ada. Nah itu jadi yang penting. Kalau tidak ada CAM-nya, di kalimat opininya tetap harus ditambahkan bahwa tidak ada CAM ya yang ditemukan oleh auditornya ketika melakukan audit. Jadi itu mungkin satu paragraf yang jangan lupa begitu. Tapi lalu Pak Stephen, kalau tidak ada CAM itu auditornya perlu nggak Pak mengomunikasikan hal ini kepada Dutch Governance gitu, jadi mendiskusikan bahwa ini loh sudah dilakukan proses, kita sudah berkomunikasi, lakukan proses filtering, tapi kami tidak menemukan adanya key audit matter yang perlu diungkapkan. Itu perlu nggak Pak Stephen? Ya, saya pikir perlu ya Bu Ningsih, Pak Jul ya, karena kan itu bagian dari proses tadi ya, bahwa transparansi yang sudah dilakukan apa begitu kan starting point-nya dari hal-hal yang dikomunikasikan dulu. Dan kalau memang tidak ada dengan berbagai tadi ya penjelasan disposisi bahwa tidak perlu CAM, lantas saya pikir perlu dikomunikasikan kepada DCWG ya. Saya setuju sih, ya. Ya. Bahkan kalau nggak salah Pak Stephen, saya pernah kayaknya mungkin di penjelasan Pak ya. Jadi karena standar bilang very rare kan. Jadi seandainya auditor sampai conclude tidak ada CAM, mungkin sebaiknya coba stand back ya. Ya, stand back untuk benar-benar make sure lagi deh ya. Karena dalam hal ini kan CAM ini sudah dilimit cuma untuk yang emiten ya. Masa sih emiten itu tidak ada sesuatu hal yang paling signifikan ya. Tadi Pak Jul sudah sebutkan ya, kalau itu mungkin yang straightforward, mungkin yang baru berdiri, belum ada banyak transaksi ya, ataupun cuman sekedar mungkin yang benar-benar simple lah ya, mungkin memang betul dimungkinkan, tapi coba stand back lah ya. Sama satu lagi juga ini Pak Stephen, ini di ekstrimnya ya, yang tadi itu tidak ada CAM, tapi CAM itu kan juga adalah key audit matter, jadi hal yang paling signifikan. Kalau CAM-nya ternyata terlalu banyak, ya misalnya sampai 6-7, karena juga ada survei tuh, ya. Kalau CAM-nya udah sampai 6-7 tuh juga harus stand back gitu. Rata-rata survei kalau nggak salah CAM-nya rata-rata ya 3-4 gitu ya. Ya antara 2-4 lah. Tapi kalau udah sampai misalnya lebih dari 5 itu udah terlalu banyak. Nah, sebaiknya juga auditor stand back lagi. Benar nggak sih itu loh. Yang diungkapkan itu benar-benar yang the most significant. Jangan sampai semuanya dimasukin. Yang tidak signifikan pun juga not the most significant juga dimasukin gitu. Betul. Ya memang harus tadi filternya bahwa kan memang banyak hal yang dikomunikasikan kepada TCWG. Ya, tapi kan tadi ada filter lagi bahwa ini yang memang menarik perhatian signifikan dari auditor. Effortnya banyak, waktunya banyak, kira-kira begitu ya, banyak diskusi sama klien, itu kan udah satu filter lagi.
Nah, baru kemudian yang ditentukan dari sana juga yang paling signifikan itu yang mana. Jadi rasanya kalau memang kayak 7, 8 juga tidak memenuhi ya, itu tadi ya apa prinsip apakah benar ini semua yang memang paling signifikan dari auditornya begitu. Iya. Menambahkan Pak Stephen, mungkin kalau kebanyakan jadi bias sebenarnya. Jadi informasinya itu apa sih yang sebenarnya yang butuh menarik perhatian. Artinya kalau semua menarik perhatian kan sebenarnya menjadi mirip atau equal dengan tidak ada informasi penting jadinya sebenarnya. Iya, kabur, ya kan? Kabur. Jadi tidak fokus. Betul. Jadi stand back lah. Ya mungkin kita juga bilang, ya apakah bisa terjadi gitu? Memang campnya banyak ya bisa. Tapi kalau udah sampai terlalu banyak itu, ada baiknya kita stand back ya Pak Jul, untuk lihat jangan sampai nanti takutnya kita memasukkan hal yang tidak signifikan, nanti jadi kabur yang signifikannya, ya kan? Nah ini ada pertanyaan kok sekarang dari sisi ini Pak, pertanyaannya yang bukan emiten, ya. Jadi untuk yang tidak diharuskan, ini dari Pak Bonardo Sihom Bing mungkin ya. Ini ya. Jadi untuk yang tidak diharuskan mengkomunikasikan camp, bagaimana draft opininya? Apakah narasi camp tetap dibuat dengan menyatakan tidak ada hal yang perlu dikomunikasikan seperti dalam SA 701 atau narasi mengenai camp dihapus saja seluruhnya yang bukan emiten. Jadi ini untuk yang bukan emiten. Oke, Pak Bonardo, mungkin untuk yang bukan emiten itu ketika memutuskan untuk tidak mengkomunikasikan camp Pak ya. Jadi mengacunya itu menjadi ke SA 700 Pak. Jadi bukan ke SA 701, tapi memang perlu kita remind lagi Bapak Ibu ya, bentuk SA 700 itu sudah berbeda dari SA 700 sebelumnya. Jadi memang strukturnya memang sudah mirip dengan strukturnya 701, memang key audit matters-nya tidak ada. Tapi mungkin kita perlu merimain diri kita masing-masing ya. Di sana itu terdapat satu statement bahwa kami telah mengkomunikasikan bla 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 bla. Jadi tetap ada statement itu, memang Bapak Ibu nanti kita perlu mengingatkan diri sendiri ya bahwa pihak doscas yang ada di non emiten biasanya itu kan komisaris ya. Mungkin yang selama ini mungkin agak-agak terabaikan komunikasi dengan komisaris, mungkin itu perlu lebih ditingkatkan lagi lah, mungkin terutama untuk keterlibatan daripada komisaris dari tahap perencanaan sampai dengan tahap finalisasi. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Mungkin Bu Ningsih, Pak Stephen. Ya, kalau ini bukan emiten sih sebetulnya seksi key audit matters itu nggak ada. Kalau bukan emiten, ya karena saat ini jadi gini, kalau bukan emiten dan tidak memakai opsi ya di mana si auditor ataupun si manajemennya decide untuk mencantumkan atau mengaplikasikan SA 701 ya. Jadi ini kayaknya pertanyaan mengarah ke situ sih. Jadi bukan emiten, sebetulnya seksi itu hilang. Ya kan? Betul. Ya jadi memang nggak ada gitu loh subtitle ya key audit matter itu tidak ada gitu loh. Iya, betul. Jadi tidak perlu ada ini ya Bu, bagian camp-nya atau dijelaskan, nggak ada, itu nggak perlu kalau bukan emiten. Jadi ya seperti memang tidak ada camp-nya aja, tidak ada section sama sekali. Nah yang kecuali kalau ini emiten, kalau emiten dan tidak ada baru dijelaskan. Iya, seksi itu subtitle-nya harus ada dan harus disebutkan kan tidak ada camp. Betul. Ya. Nah mungkin pertanyaan berikutnya dari Pak Eliston Nadeak ya. Untuk terkait isu signifikan, dikatakan misalnya emiten punya 2 isu, yaitu akun investasi dan estimasi cadangan. Nah, apakah camp-nya harus pilih salah satu atau keduanya atau bisa bahkan lebih? Nah, silakan Pak Jul, tanggapannya Pak. Baik, Pak Eliston ya. Jadi key audit matters itu memang tidak harus satu Pak ya. Jadi memang bila memang itu menjadi hal yang menjadi perhatian ya, memang dimungkinkan untuk 2 atau mungkin bahkan 3 ya. Jadi memang di sini kembali lagi ke judgment auditor untuk melihat apakah memang 2 hal ini termasuk yang paling signifikan di dalam pekerjaan audit kita untuk perusahaan klien-klien kita ya. Jadi dimungkinkan Pak untuk camp lebih dari 1 Pak. Mungkin sekedar tambahan yang tadi dari Bu Ningsih dan Pak Stephen, tapi kalau bisa jangan kebanyakan juga, perlu direvisit juga
apakah benar-benar, let's say misalnya kedua ini memang masuk kriteria camp. Jadi memang kalau memang dua-duanya memenuhi kriteria camp, ya silakan dikomunikasikan kedua hal tersebut, Pak. Ya, terima kasih Pak Jul. Saya rasa menjelaskan ya, Pak Winston. Nah, mungkin kita memberikan kesempatan juga Pak Jul, Bu Ningsi ya, untuk Bapak Ibu yang misalnya mau berbicara langsung nih. Langsung ya Pak. Mau nanya langsung ke Pak Jul atau Bu Ningsi. Silakan Bapak Ibu. Bisa open mic kali ya? Ya, bisa open mic, open video. Silakan. Karena ini sifatnya kita kan FGD bukan PPL ya. Jadi silakan untuk langsung. Iya kan Mbak Nilna bisa kan langsung open mic ya Mbak Nilna ya. Kalau ada peserta yang mau langsung tanya. Iya, bisa Ibu. Bisa ya. Oke, sudah dibuka tuh ya. Mungkin silakan Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu sekitar mungkin 15 menit ya. Kalau ada pertanyaan lagi atau perlu diskusi. Atau mungkin ada yang mau sharing kali ya. Kira-kira selama ini mungkin sudah pernah kali ya, sudah planning audit, sudah risk assessment, dan sudah pernah mungkin bertemu dengan Dorsat with Governance-nya. Ya, jadi dengan komite audit kali ya sudah ada meeting dan sudah membicarakan ya mengenai tahun ini nih akan ada key audit matters ya, di audit opininya akan dicantumkan key audit matters. Mungkin bisa sharing apakah ada challenge ya selama diskusi itu dengan Dorsat with Governance. Mungkin kalau ada Bapak dan Ibu yang sudah mulai bisa sharing juga ya Pak Steven dan Pak Jul ya. Kita juga ingin ini juga mendengarkan apa kira-kira tantangannya lah gitu. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, sudah kami bukakan aksesnya. Bapak Ibu bisa langsung unmute audio Bapak Ibu sendiri, sudah kami bukakan aksesnya. Kami persilakan. Oh, itu ada ceknin. Silakan Pak. Selamat malam Bu Ningsi, Pak Steven. Iya, malam Pak. Malam Pak Cik, malam. Tipe aja ya. Saya cuma sharing session aja. Saya cuma ingin sharing session bahwa boleh. Sebenarnya kalau kita berbicara CAM, kalau ini ada continuous client ya, kita sudah bisa mengidentifikasikan dari pemahaman klien kita dengan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sudah bisa starting sekarang untuk mengidentifikasikan kami apa saja dan juga membaca misalkan laporan tengah tahunan dan sebagainya. Ya, jadi terutama yang pengalaman sebelumnya kita udah tahu misalkan ECL-nya itu selalu menjadi masalah. Oke, penentuan provision-nya. Nah, kita sudah bisa starting ini ECL-nya dan coba mulai drafting. Betul. Bagaimana wording yang ada di dalam CAM, karena mendrafting CAM itu tidak mudah ya Bu Ningsi ya Pak Steven. Ya, karena kita harus singkat tetapi sesuai dengan tujuan atau requirement dari SA 701 tersebut. Nah, kemudian kalau kita udah mulai planning meeting, planning meeting, kita udah meeting dengan audit komite, tolong semua yang kita diskusikan dengan audit komite itu kita dokumentasikan. Jadi jangan hanya sekedar diskusi. Ingat, kita sudah punya SA 260 yang sekarang lebih permintaannya lebih detail daripada SA 260 yang sebelumnya. Dan SA 260 itu sudah meminta kita starting dari planning stage sudah harus ada communication dengan Dorsat with Governance. Jadi all of communication dengan Dorsat with Governance dari planning stage sampai closingnya itu tolong didokumentasikan. Itu yang saya ingin sharing dengan teman-teman AP semuanya, Bu Ningsi, Pak Steven dan Pak Jo. Thank you. Ya, terima kasih. Sharingnya bagus Pak. Ya, masukannya baik sekali ya. Jadi mengingatkan untuk kita semua, sebenarnya kita bisa mulai drafting dari jauh-jauh hari begitu. Karena kan mungkin apalagi kalau klien berkelanjutan ya, isunya mungkin kita sudah paham gitu, dan hal-hal prosedur auditnya pun kita sudah ketahui. Jadi tadi saran Pak Ceknet sudah bisa drafting dari sekarang, didiskusikan dengan komite audit, dengan TCBD, dengan manajemen begitu ya. Jadi nggak nanti baru udah mepet-mepet ya Pak Ceknet ya, kita baru ngobrol dengan mereka begitu ya.
Betul, betul. Karena pasti sebisa mungkin komite audit dan manajemen itu akan mencoba mereduce scam-nya. Kalau bisa nggak ada scam. Betul. Ya kan? Itu menjadi challenge juga buat kita nanti. Karena kan sebenarnya kan scam itu dan opini itu kan hak prerogatifnya kita. Tetapi karena kita harus mengkomunikasikan, pasti di dalam meeting-meeting itu akan di-challenge. Jangan sampai the last minute mereka tidak setuju, akhirnya kita tidak bisa mencapai deadline gitu. Ya. Ya, itu kayaknya masukan yang sangat baik ya. Maka itu yang tadi awal-awal kita juga sudah mengingatkan start early, itu betul karena kalau ini continuing client itu sebetulnya isunya juga mungkin sudah ketahuan kali apa yang kita is going to spend the most significant time kita ya untuk melakukan audit gitu. Betul. Ya, thank you Pak Ceknin. Ya. Dan menyambung tadi poin Pak Ceknin, betul sekali bahwa narasinya ya, narasi untuk menulis scam ini tuh nggak gampang ya. Jadi perlu waktu, terutama kalau ini dari survei yang dilakukan juga bahwa auditor kan mungkin komunikasi skillnya, walaupun saya yakin Bapak Ibu banyak yang juga jago ya, tapi mungkin tidak sebaik kayak lawyer gitu ya, jago kalau nulis atau berkata-kata. Nah, kadang-kadang kita pakai jargon-jargon yang bisa dipahami sama teman-teman auditor aja. Katanya gitu. Yang bisa paham apa auditor itu hanya auditor. Nah, jadi sebisa mungkin di sini salah satu inputnya adalah memang bahasanya sesimpel mungkin begitu ya. Sehingga mudah dipahami, tidak terlalu panjang misalnya. Namun tetap tadi masih bisa memberikan pesan ya atau transparansi yang sesuai atas prosedurnya, atas scam-nya kenapa begitu. Jadi mungkin itu nanti yang salah satunya yang memang penting ya Bu Ningsi, Pak Jul ya ketika mempersiapkan scam tersebut. Ada betul sekali. Ya, ada pertanyaan tambahan seperti ini dari Pak Rudi ya. Di SA700 menyebutkan SA701, apakah scam berlaku untuk perusahaan selain emiten? Nah, ini mungkin walaupun sudah di-cover, apakah Bu Ningsi atau Pak Jul ingin menyampaikan sedikit tanggapan Pak di sini? Oke, mungkin bisa saya mulai, nanti Pak Jul silakan tambahkan juga. Ya, karena SA700 itu kelihatannya ini ya, mengatur mengenai standar reporting ya. Jadi di situ kan diatur secara apa sih konten-konten di 700 itu maksud di reporting. Nah, salah satunya mungkin di situ mereka mention ya. Kalau kita lihat dari konten ya laporan auditor independen, di situ juga mereka mention SA701, tetapi itu juga kalau applicable yang SA701 ya, di mana SA701 tadi sudah dipaparkan oleh Pak Steven, ada 3 kondisi kan ya yang bisa applicable. Yang satu emiten, itu udah pasti, itu yang memang kita terapkan saat ini ya, emiten. Kedua, apabila memang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan ya. Yang ketiga adalah kayak voluntary lah ya, manajemen ataupun bersatu setelah diskusi dengan auditor voluntarily gitu loh, mau mengungkapkan key audit matter ya di dalam laporan auditor independen ya. Tapi kalau untuk tahun ini sepengetahuan kita sih saat ini kita masih fokusnya penerapannya untuk emiten ya. Jadi dalam hal ini ya mungkin untuk menjawab ya pertanyaan ini, apakah scam berlaku buat perusahaan selain emiten? Ya mungkin saat ini tidak ya, selama tidak menggunakan sebetulnya kriteria nomor 2 dan nomor 3 gitu ya. Yang saat ini kelihatan masih tetap fokusnya terhadap emiten dulu ya tahun ini. Itu sih mungkin dari saya, mungkin Pak Steven. Ya, dan bahkan saya mungkin saya tambahkan Bu Ningsi, sampai sekarang yang internasional pun nggak pernah men-scope in untuk yang non emiten begitu. Jadi memang tetap masih emiten, even yang untuk di ISA-nya. Dan saya pikir secara logical begitu ya Bu Ningsi, Pak Jul. Kalau kita bicara tadi menyambung Bu Ningsi juga, kalau kita bicara emiten misalnya, kan usersnya sebenarnya banyak, stakeholdersnya kan banyak. Dan misalnya saya ketika melakukan audit, saya paling ketemunya komite audit atau manajemen. Mereka yang investor itu kan nggak pernah tahu kan kira-kira kita ngapain sebagai auditor. Jadi saya pikir ini memberikan transparansi untuk yang tadi pihak-pihak yang selama ini tidak pernah kita directly interaction sama mereka. Namun kalau yang bukan emiten, Bu Ningsi, Pak Jul, kan ketika misalnya kita berdiskusi dalam proses audit, kalau mereka ingin bertanya, kamu fokus ke apa sih ya sebagai auditor ketika melakukan audit? Tentunya kita bisa melakukan pemaparan yang detail kan.
Oh, saya fokus di area-area ini. Nah, sehingga apakah perlu lagi sampai dituangkan di dalam laporan formal? Saya rasa begitu kan kuncinya. Kalau mau tahu apa yang kita fokuskan, kita dengan senang hati bercerita kok, ya kan, kepada direksi, kepada komisaris misalnya. Tidak perlu lantas kita spend time dan energi begitu untuk menuangkan secara formal di dalam opini. Silakan kita sampaikan diskusi begitu. Saya rasa itu spiritnya ya. Sehingga memang di AISA pun tidak pernah dimandatkan untuk yang non-emiten begitu. Menambahkan Pak Stephen, mungkin memang Pak Rudi, di SA 700 itu karena itu standar pelaporan Pak, memang bukan hanya 701 Pak, 705, 702 juga memang 20 semuanya juga. Jadi memang ada referring bila memang ada hal audit utama yang mau dikomunikasikan, maka dia mengacu Pak. Jadi SA pelaporan yang ada di 700 itu sebenarnya pengacuan yang diacu untuk lebih spesifik ke SA-nya Pak. Jadi kalau dia ada hal audit utama akan diacu ke 701 Pak. Mungkin itu tambahannya dari saya mungkin. Ya, seperti kalau ada other information yaitu ke 720. Terus ini juga ada pertanyaan ini dari Ibu Gresi ya, menanyakan mengenai paragraf hal lain posisinya di mana ya. Nah, di SA 700 kan juga di-mention kan mengenai paragraf hal lain, tapi kalau kita mau tahu detailnya mengenai paragraf hal lain itu ada di SA 705 yang nggak salah ya, saya nggak ingat. Yang ya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak Stephen dan Pak Jul mau tanya Bapak Ibu dari Ibu Gresi ya. Kalau ada hal lain yang ingin disampaikan, maka di SA revisi ini paragraf hal lain posisinya katanya di mana? Dan apakah posisi ini tergantung dengan hubungannya dengan KEM? Ya. Iya, jadi mungkin saya memulai dulu, nanti silakan ditambahkan Bu Ningsi. Jadi Bu Gresi ya, ini pertanyaannya nanti silakan diacu ke SA 706 Bu. Ini kebetulan saya juga melihat memang 706 ini terkait emphasis of matter, penekanan suatu hal ya, ataupun hal lain. Nah, urutan hal lain itu di bawahnya KEM ya. Jadi kalau ada KEM harus KEM duluan sebagai prioritasnya, baru kemudian hal lain ya, other matters begitu. Jadi other matter ini tidak boleh mendahului KEM ya, jadi nggak bisa di atasnya key audit matter, karena tadi saya rasa urutan prioritasnya menekankan key audit matters, baru kemudian bila ada hal lain maka di bawahnya begitu. Nah, itu mudah-mudahan menjawab. Tapi kalau lengkapnya bahkan ada ilustrasinya ya, Bu Ningsi, Pak Jul ya. Di 706 ada ilustrasinya kalau mau lihat penekanan suatu hal lain itu seperti apa urut-urutannya, formatnya, narasi baru versi 700 ya tadi Pak Jul sampaikan, itu ada semua di standarnya. Jadi silakan nanti diunduh di websitenya IAPI, standar-standar barunya bisa terlihat ilustrasi. Ada ilustrasi. Masih ada pertanyaan, jika ada emiten yang hampir bisa dikatakan tidak aktif, your holding company dan ya mungkin saya bacakan, jika ada emiten yang hampir bisa dikatakan tidak ada aktivitas, your holding company dan entitas anaknya itu emiten yang telah mengomunikasikan KAM-nya. Apakah emiten yang holding tersebut perlu menyampaikan KAM? Nah, mungkin silakan. Holdingnya bukan emiten kan ya ini ya, kelihatannya ya. Emiten, Bu. Emiten, Bu. Pada emiten yang hampir bisa dikatakan tidak ada aktivitas. Oh, tapi holding company tidak ada aktivitas, tetapi emiten ya. Ya, betul. Oke. Mungkin saya menanggapi dulu ya Pak Stephen, Bu Ningsi. Jadi untuk laporan audit ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya dia mengacu pada entitas pelapor sebenarnya. Karena opini yang kita berikan itu adalah konsolidasian, jadi memang dilihat lagi Bapak Ibu, bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasiannya. Kalau mengacu seperti ini Pak, ini pure holding, dan memang itu activity yang ada di dalam konsolidasi itu berasal dari anak yang juga merupakan emiten. Menurut pandangan kami seharusnya ada KAM juga di atasnya, karena kan ketika dia holding seharusnya sih apa yang menjadi perhatian signifikan dari auditor di level bawah itu menjadi perhatian juga di atas karena dia sifatnya holding ya. Jadi mungkin situasinya berbeda kalau memang ini tidak material di level di atasnya ya. Jadi ini bukan holding, tapi mungkin karena dia size-nya besar, ada emiten juga, ya mungkin terdapat kemungkinan bahwa ini tidak dikonsider signifikan di
emiten di atasnya. Mungkin demikian untuk dari saya, Pak Stephen Buningsih. Ya, saya sih sepakat Pak dengan penjelasan Pak Jul tadi. Ya, setuju. Jadi memang pada dasarnya tidak kemudian mungkin kata kunci dari Pak Jul tadi adalah seberapa signifikan ya untuk holdingnya atau untuk konsolidasiannya. Karena kan opini kita sebenarnya atas konsolidasian gitu ya Pak Jul ya. Ya, betul. Bisa jadi yang tadi anak perusahaannya signifikan sehingga lantas scam-nya juga ada di atas ya kalau dirasa memang itu signifikan. Tapi bisa jadi juga anak perusahaannya kecil, anak perusahaannya emiten juga ada scam, tapi anak perusahaannya tidak berdampak signifikan terhadap konsol, katakanlah seperti itu. Nah, maka lantas dilihat dari perspektif konsolidasian itu menjadi misalnya tidak relevan, tidak signifikan begitu. Jadi memang tidak 1:1 kalau ada di anak mesti ada di holding begitu ya. Dan sebaliknya kalau holding ada anaknya belum tentu. Tapi tadi pada dasarnya dilihat ya prinsipnya tadi untuk level konsolidasian grup Bapak Ibu akuntan publik yang menandatangani opini konsol begitu ya, melihat hal itu sebagai hal yang signifikan nggak untuk audit atas laporan keuangan grup, mungkin kira-kira seperti itu ya. Kalau iya begitu ya, lantas memang bisa jadi yang dari anak perusahaan ada di level konsolidasi. Saya rasa seperti itu kira-kira yang tadi Pak Jul bisa sampaikan. Nah, 4 menit terakhir nih Bapak Ibu, silakan. Kalau dari chat sih sudah tidak ada, tapi mungkin ada Bapak Ibu yang masih mau raise question, bisa langsung open mic. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilakan untuk membuka akses mikrofonnya. Sudah kami berikan akses juga agar Bapak Ibu bisa meng-unmute audio Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya tambahin sedikit, sharing sedikit, Bu Ningsih, Pak Stephen. Ya, baik, Pak. Ya, untuk tadi pertanyaan Ibu Gracie, ya, Gracie Pri. Ibu Gracie Pri, untuk mengenai posisi hal lain, penekanan suatu hal dan hal audit utama, itu dijelaskan di dalam SA 706. Saya boleh izin share sebentar bahan DSPAP kita untuk sosialisasi, Bu? Silakan, Pak Sekjen. Ya. Belum kelihatan Pak slide-nya, materinya. Ya. Oke, now. Oke, sudah kelihatan. Sudah kelihatan, ya. Pak. Nah, ini diatur dalam SA 706. Jika suatu hal ya telah diputuskan sebagai hal audit utama, maka itu harus dicantumkan sebagai bagian dari hal audit utama. Tapi apabila suatu hal itu tidak diputuskan sebagai hal audit utama, ya, maka dicantumkan ke paragraf yang sesuai. Apakah itu paragraf hal lain atau penekanan suatu hal. Ini sudah diatur di dalam SA 706, Bu. Ya, ini saja yang saya ingin sharing. Jadi dengan kata lain ini ya Pak Ceknin, kalau misalnya auditor sudah melihat suatu matter itu sebagai hal audit utama, ya harus dicantumkan sebagai hal audit utama. Tidak boleh lalu dicantumkannya di other matters atau ini ya Pak, emphasis of matter gitu kan ya betul. Pak. Ya, spiritnya betul. di sini ya. Ya. Mungkin waktu sebelum kita menerapkan SA 701 mungkin hal itu menjadi suatu hal yang diungkapkan ya di emphasis of matter ya bisa aja ya, tetapi ternyata setelah menerapkan SA 701 ternyata matter itu merupakan matter yang hal yang paling signifikan juga di dalam melakukan audit. Jadi menjadi hal audit utama akan menjadi CAM. Nah, penempatannya nggak boleh lagi kelihatannya menjadi emphasis of matter, tetapi harus benar-benar masuk ke dalam rumahnya lah yang tepat, yaitu di hal audit utama. Kayaknya sih message-nya seperti itu ya Pak Ceknin ya. Ya, setuju. Ya. Ini kebetulan kita tinggal 1 menit lagi ya, kayaknya waktu kita sudah mungkin pas ya, sudah habis, di mana saya juga nggak melihat adanya pertanyaan lagi di chat. Tadi juga sudah memberikan kesempatan untuk langsung bertanya. Mungkin kita bisa akhiri aja ya, sebelum saya balikin ke Mbak Nilna. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas sesi FGD ini, atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya.
kelihatannya pertanyaannya bagus-bagus. Ya, FGD ini cukup interaktif. Ya, jadi ya mungkin kalau nanti di kesempatan yang lain kita merasakan perlu diadakannya FGD lagi, nanti kita akan adakan ya Pak Stephen dan Pak Jul ya. Iya, betul. Ya. Mungkin ini dari saya, mungkin Pak Stephen dan Pak Jul silakan untuk mungkin menambahkan semacam closing statement sebelum kita pas ke Mbak Nilna. Ya, mungkin saya pikir singkat saja Bu Ningsi dari saya. Memang pertama ini tahun pertama, jadi pasti semuanya masih belajar begitu ya. Baik dari akuntan publiknya begitu maupun nanti bisa pihak-pihak lain yang berkepentingan dari sisi manajemen, komite audit. Jadi saya pikir memang komunikasi, sosialisasi menjadi penting. Makanya memang di banyak PPL begitu akuntan publik ya kita memberikan sosialisasi di berbagai sesi, misalnya dengan regulator maupun dengan bursa kita juga ada sesi. Nah tentunya tadi kalau Bapak Ibu dirasa nanti memiliki pertanyaan, memiliki hal-hal yang dirasa ingin diklarifikasi, maka memang kami sangat maklum begitu ya Bu Ningsi, ini karena tahun pertama. Namun memang tetap tadi supaya sesuai dengan standar, maka Bapak Ibu memang tetap harus membaca standar, dan kalau ada yang tidak jelas tadi disampaikanlah kepada kami di asosiasi begitu ya, ada KISP, ada DSPAP yang bersedia kemudian tentunya pastinya mensupport. Dan TJ ini saya rasa salah satu bentuknya ya Bu Ningsih, Pak Jul ya, kalau kita menyadari pasti ada tantangan di tahun pertama, sehingga memang menjadi penting untuk tadi ada beberapa klarifikasi, ada beberapa hal yang disosialisasikan. Nah tadi living dokumen ini tentunya akan kita update terus-menerus. Jadi monggo bila Bapak Ibu memiliki masukan yang nanti bisa kita pertimbangkan ya, Bu Ningsih, Pak Jul, untuk kemudian diincorporate di dalam dokumennya, maka kami akan nanti mempertimbangkan. Saya pikir itu dari saya. Pak Jul, bila ada silakan. Oke, mungkin remind aja ya ke Bapak Ibu ya. Jadi kita sangat senang ya bila dapat input-input dari Bapak Ibu akuntan publik ya. Dan mungkin menegaskan kembali bahwa TJ 10 ini sangat mungkin untuk diupdate sejalan ya dinamika audit yang memang kita lakukan. Ini akan menjadi living dokumen, ini akan menjadi mungkin improvement bersama-sama nanti, mungkin ngelihat di seperti apa ya, juga apakah ada nanti respon-respon tertentu dari regulator atas hal ini ya. Sampai sejauh ini sih kita belum menemukan ada hal yang baru ya. Mungkin nanti kita tidak menutup kemungkinan apakah terdapat nanti surat edaran atau sejenisnya, mungkin akan kita diskusikan kembali ya Bapak Ibu ya. Nanti mohon feel free dari Bapak Ibu untuk bila ada room untuk update TJ 10 ini. Demikian sih dari saya, Bu Ningsih, Pak Stephen. Ya. Terima kasih Pak Jul, Pak Stephen. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Nila untuk ditutup ya FGD ini. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kusuma Ningsih Angkawijaya, Bapak Stephen Tanggara, Bapak Jul Edi Siahaan atas pemaparan materinya. Semoga materi yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu yang masih mengikuti fokus grup discussion ini sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, kami persilahkan untuk mengisi evaluasi melalui link yang telah kami cantumkan di dalam kolom chat dan di screen Bapak Ibu sekalian. Serta kami informasikan kembali bahwa FGD ini tidak menerbitkan sertifikat. Untuk evaluasi kami buka sampai dengan esok hari, yaitu tanggal 20 September 2022 pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami informasikan bahwa FGD ini juga akan kami upload melalui kanal YouTube IAPI. Baik Bapak Ibu, kami akhiri webinar pada hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar pada hari ini dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nilna, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Ningsih, Pak Stephen. Izin live ya Bapak Ibu ya. Salam sehat Bapak Ibu.
Iya, sama-sama. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin live ya. Izin live ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Nilna. Sama-sama Ibu.